sabar ya. Kok tiba-tiba yang sabar ya nih dokter ngomong kayak gitu. Ketemu sama istri mana, Dek? Ketemu sama istri dulu tuh sebenarnya anak nongkrong deh, Pak. MTV, anak MTV. Iya, MTV Bujang. Ya udah kalau ada apa-apa jangan salahin mama ya. Bener, Pak. Maksudnya? Sebulan syuting, 11 bulan nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini sebenarnya mau enggak nih. Ya. Oke diundang. Sama bintang tamu yang satu ini. Tapi ya mau gimana lagi? Mau nggak mau kita harus mendatangkan sosok ini. Kita bahas ini kehidupannya nih luar biasa ya. Sebagai seorang makhluk astral dia menggoncangkan dunia persilatan ya. Kita sambut Dede Sunandar. Dede, terima kasih udah hadir di Om Wen. Makin hari makin kurus aja, gue juga nggak ngerti kenapa. Makin banyak beban hidup sepertinya. Kita akan kulik nanti. Nah, sekarang gue mau tanya sama lu, Dek. Lu kan from zero to hero. Amin ya Allah. Dari seorang cleaning service. Terus juga tiba-tiba masuk ke ranah televisi, and then terus main film juga, jadi host juga. Nah, gue mau tanya deh sama lo, kenapa sih orang kalau lagi mikir suka megang jidat? Iya, kenapa? Ya kalau megangin kaki, dia cantengan, Pak. Jadi kalau mikir megangin jidat. Oh, begitu alasannya. Gitu alasannya. Ya. Suaranya agak gitu. Aman lo? Aman, Pak. Aman. Dek, apa kabar? Ya, baik, Pak. Baik. Makin kurus gue lihat. Kurus, Pak, emang. Turun. Turun apa nih? Turun kakinya ke bawah. Dek, sebelum ngomongin Dede di dunia entertain gitu. Dede Sunandar kecil tuh kayak gimana sih, Dek? Dede Sunandar kecil itu dulunya cuman sosok seorang biasa, Pak ya. Dia anak tongkrongan di gang lah ibaratnya. Tukang ojek payung, tukang leper koran, tukang apa aja lah dijadiin uang. Markir juga. Tinggal di mana, Dek? Di Jalan Bangka Raya, anak Bangka Pak gitu. Kemang? Keren anak Kemang. Anak selatan, gila. Kemang. Keren, ya kalau banjir berarti lu nganyut dong. Ke bawah arus dong. Oh, lu anak Jakarta. Lu anak Jakarta. Anak Jakarta. Okay. Cuman lahir gue di Ciamis, Pak. Lah, bokap nyokap asli? Bokap Ciamis, mama Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, campuran. Enggak, itu mah bukan campuran luar negeri lu ngomong campuran. Ini lokal. itu kan lokal. Oh, itu lokal. Ini lokal hitungannya. Lu kalau ketawa jangan ngadep ke gua. Emang apa sih? Gua jadi kayak ngeliat alien. kayak lagi mau gigit gini ya. Itu film alien. Ngadep ke kamera ketelen. Iya. Berarti kecil lu tuh zaman sekolah tuh anak yang pintar apa enggak, Dek? Zaman sekolah aneh tuh anak yang dibilang pinter enggak, cuman ikut aja, Pak. Dibilang pinter enggak, dibilang tolol iya. Kayak semalam. Tolol gimana? Tolol gimana maksudnya? Ngikut gimana maksudnya? Ngikut aja kayak pelajaran. Kalau misalnya selagi bisa saya bisa, kalau enggak ya udah tinggalin. Oh gitu. Gitu, Pak. Apa pelajaran yang lu suka waktu zaman sekolah? Matematika waktu SD tuh, Pak. Keren. Karena saya tuh ranking 3. Dari 4 murid katanya? Dari 2 murid. Dari 2 murid. Lo ngapain lo berarti lo? Dari 2 murid. Bener ranking 3? Bener, Pak. SD ranking 3 saya. Keren. Sampai kelas 4, kelas 5 tuh ranking semua. SMP saya dapat beasiswa. SMP, Pak. Di SMP negeri. Iya, maksudnya di mana? Di Jakarta, Dupatu. Oh. Iya, di situ. Lah, keren banget. Keren, Pak. STM hancur. Karena pergaulan. Karena emang goblok. Ya kan lu kan ranking. Terus dapat beasiswa. Pas STM tuh karena pindah ke kampung, Pak. Maksudnya gimana? Jadi kan SD SMP saya di sini, STM sempat di penerbangan nih, Blok M. Oh. Kapal aja, Pak. Wah, keren. Saya nggak pernah
pernah bawa apa? Bawa payung doang Pak saya Pak kalau tawuran. Lah buat apa? Ya kok nangkis gitu. Bohong lu ikut tawuran. Si paling belakang Pak. Iya paling belakang karena kan lu yang diseret sama temen lu kan. Ditarik. Gantiin gear. Iya nyangkut. Berapa lama berarti lu di kapal? Cuman nggak nyampe setahun Pak saya DO. DO. Karena tawuran atau enggak? Karena tawuran mulu dan saya jarang masuk. Akhirnya DO kelas 1 udah. Kenapa, Dek? Maksudnya kan sayang lu SMP dapat beasiswa. Iya betul. SMA-nya memang STM-nya memang kayak gitu Pak. Saya udah ngikut-ngikut orang sih jatuhnya udah termotivasi untuk bandel kayaknya lingkungan Pak. Lingkungan. Nggak nyalain lingkungan lah diri sendiri lah Pak ya. Kasihan lingkungan mah. Bener. Tapi kan biar bagaimanapun tetap terpengaruh lah. Karena kan lu belum matang banget sebagai seseorang gitu lah ya, masih usia-usia remaja kan memang begitu masih kan begitu, pencarian jati diri dan segala macamnya gitu. Setelah lu DO artinya lu nggak sekolah lagi? Sekolah sih di kampung. Di Ciamis? Di Ciamis. STM lagi Pak. Sama? Nggak bener banget, beda. Iya tahu maksudnya. Kelakuannya sama. Kelakuannya itu lebih ke bohongin orang tua Pak. Uang bayaran segala macam saya pakai main PS Pak. Astaga parah si Dede tuh Pak. Lu berarti uang sekolah lu pakai tuh? Saya pakai Pak buat main saya pakai uang sekolah tuh main PS main judi segala macam. Serius Pak, ada bapak saya di belakangnya lah. Demi Allah nak ngomong gini, menang kalah menang nanti pulang kalau udah menang. Kalau kalah di situ ya udah. Lah kan itu yang dipakai uang sekolah, Dek. Bokap nggak tahu, karena kan yang ngirim mama. Bokap di Ciamis cuma ngeliatin doang. Sekolahnya bener apa enggak. Oh, nyokap di Jakarta. Nyokap di Jakarta, kulit cuci. Oh. Parah banget si Dede emang. Oke. Berarti selesai gak tapi sekolah lo di Ciamis? Saya pas kelas 3 STM itu pikiran saya tuh karena sekolahnya bisa dibayar ulangan, pikiran saya lulus, Pak. Pas UN saya masih main PS. Astagfirullah. Terus kata anak kelas 2, "Mang teu sekolah, ya PS mang kayak lulus cek urang teh." Bener Pak, besoknya ada surat DO. Saya garuk-garuk anjir. DO bener. Udah, Pak. Berarti enggak lulus lo? Enggak lulus. Dari situ lu tetap stay di Ciamis dulu atau akhirnya langsung? Saya kabur, Pak. Niatnya mau jadi anak gembel, Pak, ngepang. Oh, oke. Jual tabung gas, uang saya yang 3 kilo. Buat kabur. Buat modal. Ke si Ake saya jual. Saya jual tabung gas 3 kilo. Waktu itu 60.000 apa berapa gitu. Saya ke puncak, Pak. Naik bis doa ibu dari Tasik tuh, dari Ciamis. Di puncak udah ngegembel, anjir udah enggak punya duit nih, Pak. Bantuinlah ibu-ibu jual jagung. Saya di situ berapa minggu gitu. Enggak punya duit lagi. Pulanglah ke Jakarta ke rumah mama. Kayak orang enggak punya salah ya, Pak, tidur udah. Selonjoran. Udah kayak gitu. Sampai patang ini dari mana sih Le? Kan dipanggilnya Tole kalau di Jakarta. Ada mah ini. Udah, ya udah enggak apa-apa di sini aja, enggak usah kabur-kaburan lagi. Mama mah udah bebas lah, Dede udah mau pasrah, udah ya. pasrah. Udah. Akhirnya apa kerjaan yang lo lakukan? Nongkrong, ojek payung lagi, ketemu teman-teman lagi, segala macam, jualan enggak jualan kayak jualan biasa aja sih, Pak, jual kayak orang butuh jual handphone, kita yang nyaloin kayak gitu. Kebayaran lama, jual helm. Helm boleh nyolong? Iya. Lu pernah ada? Enggak, make punya orang, enggak dibalikin jual kayak gitu aja, Pak. Anjir. Gelap juga lu ya, Dek. Akhirnya paket C, Pak, karena udah capek lah. Cuman main PS ngejokiin, dapat duit, dipakai buat poya-poya kayak gitu-gitu. Terus Bang ngerokok mulu udah lah. Mak, saya mau sekolah. Sekolah di mana? Paket C. Sekolah lah di paket C, Pak, Alikma, alhamdulillah tuh. Bener, karena kan memang di situnya ada menganut Islam ini jadi benar, alhamdulillah di situ. Sampai dapat ulangannya di penerbangan juga kata gurunya. Lalu paket saya di mana ya tinggi. Gurunya kaget. Iya kaget lah. Tau gitu lu sekolah yang bener lu juga kesini lagi. Ngapain? Makanya UN di situ lagi katanya. Tapi akhirnya jadi hitungannya setelah kejar paket C lu punya ijazah SMA. Punya ijazah SMA. Akhirnya ada di situ gardener dulu di Trans TV namanya
Dedi Cahyono namanya. Oke. Ngajak Ceng, kan aneh kalau di Bangka panggilannya Aceng, anak cengeng. Ceng lu mau gawe nggak? Gawe apa? Nyapu. Di mana? Di Trans, kata dia gitu. Wah, ntar dulu bang, saya mikir-mikir dulu, saya bilang gitu. Oh ya udah. Sombong nih orang. Udah kagak ada kerjaan, cuma nongkrong, ditawarin kerjaan, ntar saya pikir-pikir dulu. Gitu udah. Saya nanya mas saya, mak nih boleh nggak nih gawe? Apaan? Nyapu. Lu malu kagak? Kagak nih bilang. Ya iya lu gini aja masa masih mikirin malu lu. Bentuk begini masih mikirin malu, aneh gue mah. Sumpah gue bilang. Mak ini nanya gitu, malu nggak? Kagak mak. Ya udah kalau mau ngelamar, ya udah ngelamar lah Dede. Berarti berapa tahun tuh Dek? Sampai 1 tahun setengah Pak. Sampai akhirnya tiba-tiba lu masuk ke OVJ. Ada enggak? Sebelumnya tuh Dede ada acara luar tuh namanya OKB dulu Pak, orang kayak baru. Oke. Yang saya dikata-katain, saya nangis di situ Pak. Hah? Gua nggak tahu nih. Jadi ada kucing pup. Mas tolong bersihin dong. Saya udah bersihin Pak, namanya di WC, namanya di AC ruangan kan. Bau kan, saya dikata-katain Pak goblok, tolol segala macam. Udah saya nangis tuh. Sama siapa? Ada salah satu talent. Salah satu talent, cuman istrinya Pak. Oke. Istrinya udahlah, saya bilang udah. Akhirnya UPM-nya datang, udah mas nggak usah diambil hati, mas udah kerja di ini aja lagi, nggak usah kesini lagi. Pulanglah saya Pak nangis, bilang sama mama, kata mama udah nggak usah kerja kalau dihina-hina mah, kayak gitu. Akhirnya tetap enggak lah, Dede mau kerja. Paling Dede nggak bakal taruh situ. Seminggu saya Pak ngambek, disamperin sama orang Trans 7 buat kerja lagi. Keren dia bisa ngambek. Gara-gara gini. Iya, keren loh. Gila loh. Punya power juga nih orang nih keren nih. Saya mau syutingnya ya. Iya, bener. Saya nggak mau nyapu. Lalu siapa? Lu nggak mau nyapu. Oke. Udah akhirnya. Berarti lu seminggu karena sakit hati. Akhirnya leader nyamperin ke rumah siapa yang itu. Ada ini. Saya bilang gitu. Udah nggak bakal ditaruh lagi di OKB. Taruhlah akhirnya di OVJ. Awal mulanya di situ, di OVJ sering disuruh-suruh. OVJ studio yang mana nih? Di Guets Pak. Guets. Ya belum yang kata di Depok tuh. Kalau Depok jadi nggak ngikut tuh. Yang di Guets dia udah ngikut. Yang security-nya Pak Abu. Ya betul. Itu di situ. Apal. Iya di situ, dia di situ. Sering disuruh-suruh mulu sama Pak Bremoro. Oke. Dia beli rokok, beli kopi. Brem tuh waktu itu produser. Bawahnya kreatifnya Kavori. Iya. Nah habis itu Dede nggak lama sering disuruh-suruh, manut mulu Pak. Disuruh beli rokok, disuruh beli makan, jalan kaki saya jalan. Akhirnya kesempatan waktu itu taping kan sampai 3 Pak zaman dulu. Sampai subuh mulu kan. Yang taping ketiga nggak ada tukang es doger, gerobaknya ada. Oke. Kemana tuh tukang? Lah pulang kali ngantuk lah hutan. Iya benar juga sih. Make sense. Jam 3 iya. Lama deh iya benar juga. Butuh duit sih tapi nggak gini amat gitu kali ya. Hutan ya kan udah gerobaknya ditinggalin. Abangnya pulang. Dia mau masuk TV enggak? Gua kasih duit kata Kenit. Oke, Kenit. Dikasih uang 100.000 sama rokok sebungkus. Saya sama Bang Romli tuh, Bang, gue mau syuting dulu. Lalu bersihin dulu ini pantry atau lu mau syuting aja. Udah saya bersihin pantry segala macam. Mintalah ke ruangan artis ini Mbak Eka wardrobe. Mbak Eka minta baju. Ngapain lu minta baju? Kata dia gitu. Mau lebaran kata dia. Dikasihlah baju saya, baju kuning sama pangsi, sama topi, udah. Deh nanti kalau Sule ini timpal-timpalin aja kata Kenit gitu. Kenapa lu bisa terpikirkan sama Kenit sama ya orang-orang yang ada di situ OVJ? Karena sering nyeletuk Pak, mau lagi gawe. Sering bercandain kayak gitu. Dia ada kopi nggak? Minta mulu beli lu atau gitu Pak. Padahal kan kita OB di situ planning. Emang songong lu dari kecil. Emang cetakannya songong nih bocah ya. Terus akhirnya gara-gara itu. Gara-gara itu Pak. Ini aja nih orangnya nggak maluan, cuman malu-maluin. Orangnya nggak maluan, cuma bentuknya kayak kemaluan. Gara-gara lu pintar ngebawa diri, akhirnya lu ditarik lah ke OVJ. Jadi ekstras. Pertama dar-dar Pak. Kedua mikir.
Maksudnya? Harus lucu lagi kayak kemarin dia kan beban, Pak. Oke. Kayak situ-situ akhirnya kesini-kesininya. Dek, besok syuting lagi OVJ. Wah, saya nggak berani lagi, Pak, saya bilang gitu. Soalnya ada tekanan harus lucu, Pak, di situ, Pak. Jadi, wah, udah dah. Saya bilang gitu. Oh, berarti dari hari pertama itu besoknya syuting lagi? Besoknya suruh syuting lagi, Pak. Jadi kejutan. Tapi lu tetap planning. Bukan, maksudnya lu tetap ambil itu. Tetap ambil. Oke. Terus yang kesono-sono saya nggak pernah ambil, Pak. Karena jadi saya harus mikir punya materi gitu, Pak. Oke. Nggak selanjutnya harus saya ceng-cengan, harus ini. Jadi harus masuk ke benang merahnya, jadi harus tahu kayak gitu. Pertama kan dilepas. Pas kesininya udah dikasih peran-peran kayak gitu, saya nggak berani, Pak. Wah, saya nggak berani dah, saya bilang gitu. Dipakailah waktu pas roadshow, Pak. 3 kota tuh, Bandung, Surabaya, Jakarta. Saya ikut 3-3-nya tuh, Pak. Jadi cleaning service memang di situnya. Awalnya jadi cleaning service, nggak lama main jadi wayang. Kayak gitu-gitu, Pak. Cuman rasa takut kita tuh makin jadi. Apa yang ada di perasaan lu pada saat ketika wah, kok gue tiba-tiba masuk ke area ini? Iya. Awalnya tuh kaget pastilah, Pak. Pertama seneng, happy. Kedua, ketiga, keempat, kelima itu udah mulai harus punya bahan, harus punya materi. Sedangkan gue tuh masuk di OVJ tuh secara beruntung gitu, Pak. Bukan yang gue casting segala macem terus tiba-tiba anjing gue di OVJ nih, acara gede. Terus kalau gue jokes gitu aja kan pasti bakalan mati. Gak berkembang. Udah akhirnya di situ saya mikir, Pak. Mikir. Akhirnya sebulan doang dia dijadiin manusia patung sama Pak Andi Hoiril. Jadi manusia patung maksudnya? Dicet, Pak. Dicet badan kita sama Pak Idris, orang kota, orang manusia patung kota, dicet, Pak. Subuh kita mau piak pala, orang-orang pulang kita mau piak pala. Bener, Pak. Taruh di mana? Apanya? Ya, lu nya ditaruh di mana? Di set, Pak, set 76 jarum coklat dulu. Jadi kalau misalnya ada yang lawak saya nggak boleh ketawa lah, patung nggak boleh ketawa. Nah saya kan orangnya gelian, Pak, kan. Saya ngakak bayar kan diomelin. Lu jadi patung nggak boleh ketawa. Ya anjir, saya mendingan nyari manusia patung beneran dong. Ibaratnya saya kan di situ. Nah, ibaratnya ngelawak, udah subuh kita gosok-gosok pakai rinso. Itu pas roadshow? Enggak, pas lagi sahur. Oh. Akhirnya bener tuh, Pak, pas diminta sahur sebulan dipilih kan, Dek mau milih artis apa cleaning service. Saya tanya emak dulu dong, suruh milih cleaning service, kata mama. Nyokap lu bilang begini. Ane tetap kekeh, saya mau jadi artis. Ya udah kalau ada apa-apa jangan salahin mama ya. Bener, Pak. Maksudnya? Sebulan syuting 11 bulan nganggur. Oh, pada saat lu syuting, lu udah keluar dari cleaning. Gua keluar, Pak, cleaning service. Dikeluarin atau lu enggak, Dede, karena kan suruh milih. Saya mau jadi artis, saya bilang gitu. Ya udah dipakai sebulan doang, Pak. Ini kok nggak di-calling-calling ya kan, bulan pertama di rumah aja. Rokok ya kan. Ini nggak syuting, nunggu callingan mah. Jadi ada artis. Sampai 11 bulan nggak di-calling. Masih begini aja tuh? Masih begini. 11 bulan begini aja. Makan. Ya. Makan segala macam. Nah enggak, lu susah juga ya. Maksudnya kan posisinya kan lu juga belum berada di posisi yang memang orang demanding, orang request lu kan. Iya. Akhirnya ngikut lah Kang Sule, ikut Bang Aji, segala macam tuh saya ikutin. Ikut Kang Sule hampir berapa tahun, sampai di Pasar Minggu, terus ikut Bang Aji. Akhirnya pas kayak itu kesempatan udah keluarlah dua-duanya nih, karena ikut artis pun saya nggak pernah syuting juga, cuman syuting paling awas ada Sule, Usman 77, ikut Bang Ajis, ikut Beauty and Ajis gitu-gitu doang. Ah udahlah, cuman ngaclok-ngaclok doang gitu. Ikut Pak Bagus, ikut Pak Boneng zaman dulu kan. Udahlah saya resign aja, dapatlah saya kerjaan di restoran, ngelamar juga, Pak, dulu, Pak. Oh, balik lagi Pak, saya nggak pernah malu, saya balik lagi kerjaan ke awal, ke cleaning service. Cuman taruhnya 600.000, Pak, nih kerjanya di daerah Dharma Wangsa, cuman apartemen, Pak. Itu memang kagak ada duitnya. Nyampu di halaman cuman nggak ada duitnya sama sekali. Udah orang sekitaran biasanya nyuruh, kalau sono nggak ada. Kenapa gitu? Istirahat bener. Udah emang nggak ada sampah, Pak, nggak ada botol plastik, nggak ada kardus, nggak ada yang bisa diuangin gitu maksudnya. Emang nggak ada penghuni kayaknya dia. Iya. Emang gitu. Gak ada semua. Lu berarti jagain tanah kosong gitu jatuhnya. Nggak ada penghasilan lah ibaratnya, udahlah saya bilang gitu.
coba ngelamar lah di restoran, cuman orang nggak percaya, disangka ada yang ngambil resep ada. Maksudnya lo disangka ngambil resep? Saya udah ke HRD nih Pak, Mas Dede OVJ kan dia tahu Pak Dede OVJ kan, iya. Terus ngapain kerja di sini, mau ngambil resep kali? Lah kagak, saya bilang gitu. Pikirannya karena kan jauh, emang duit OVJ udah habis Mas. Iya lah, duit OVJ zaman dulu berapa sih Pak ibaratnya? Karena kan sekelas Ektras gitu, bukan sekelas yang kayak Kamsul segala. Berapa pada saat dulu 300 Pak. Satu episode, alhamdulillah dulu tuh. Kayak terus gitu. Gimana tuh pada saat lu akhirnya nganggur lagi? Nyokap gimana komentarnya? Emang nggak malu deh kerja lagi nanti ketemu sama orang ngelamar. Kagak Mak. Emang kan dulunya lu mau jadi artis kan kata Mane. Ya kalau kagak ada masa Dede nyusahin mama nih bilang gitu. Oh ya udah mama cuma bisa doain deh sono ngelamar. Sama Rifki Akbar akhirnya dapat di restoran Yoshinoya Dede. Restoran Jepang. Sebagai DJ nyuci piring. Tapi diledekin mulu sama senior ya kan. Melihat nggak lu artis nyuci piring ada di Yoshinoya gitu. itu real story berarti. Real story ya, bener. Gak cuma candaan ya. Candaan. Kayak gitu. Ya kan pasti banyak juga ya ada yang survive artinya dari dunia entertain terus tiba-tiba stuck. Ya banting setir untuk cari pekerjaan apa aja yang penting halal. Betul. Ya kan. Ada yang malu, ada juga yang enggak kayak lu misalkan. Karena ya udah yang penting halal. Yang penting halal ya benar. Sampai kerja di restoran, sempat kerja juga di Moy, Agung Sedayu, nganter chip kayak gitu-gitu segala macam. Proyek-proyek tender Pak. Saya kagak tahu waktu itu kesembil di sini, hampir saya di penjara. Chipnya hampir hilang Pak, kita kagak tahu, taruh sini. Chipnya di sini, ditanya Mas chipnya mana? Chip apaan ya Bu? Itu saya taruh di tempat plastik kecil. Saya lupa bagaimana mau penjara. Emak saya, yang ini bukan iya Mak itu kecuci ya Allah dapatnya. Untung diplastikin. Diplastikin Pak. Oh itu chip data maksudnya? Chip data mungkin Pak. Saya nggak tahu karena ditaruh. Dek taruh sini aja ya, takut hujan kata dia gitu. Kalau kan saya bawa motor dulu Pak ya kan. Takut kehujanan dulu tuh dari Kemayoran sampai ke arah Moy, Kelapa Gading. Kerjanya mah cuma bentar Pak, 2 jam, cuman tanggung jawabnya ya Allah. Mati kali tanggung jawabnya itu mah Pak. Kenapa? Karena kan kalau chipnya hilang satu perusahaan bisa gagal tender kayak gitu-gitu. Nganter-nganter kayak gitu doang Pak, gajinya emang gede. Berapa gaji jadi? 8 sampai 9 waktu dulu tuh. Nganter-nganter doang. 8 juta? 8 juta. 2011. Saya Pak, 2011 tuh. Di Agung Sedayu. Enak banget padahal Pak kerjanya 2 jam. Kalau lagi ada yang nganter barang, kalau nggak nganter barang udah hare-hare, sasarean, nggak nyantai. Udah ya barang liar. Gila mahal juga ya. Mahal Pak dulu Agung Sedayu. Iya karena resikonya juga resikonya gede itu. Itu berapa kali lu nganterin data? 3 bulan doang Pak Dede dapat 27 juta. Hari itu saya resign diajak Bang Ajis. Dia ada nih 100 episode mau syuting lagi nggak? Mau, saya bilang. Oh, udah syuting di channel. Nggak tahu pemutihan. Dari B channel jadi RTP. Kontraknya habis lagi. Bang Ajis gini lagi. Ada aja Pak emang Pak rezeki mah ada aja itu juga. Ya udah enggak apa-apa banget Bang gitu. Berarti balik lagi ke dunia entertain itu Bang Ajis itu. Bang Ajis sampai ketemunya lagi ke manajemen lah Pak kayak gitu. Sampai ketemu di kantor. Dulu ada namanya tuh bukan talent biasa BTB. Pabrik Moro lagi Pak sama Ayah Sambodo lagi. Di RCT dulu. Di RCTI Pak. Iya itu. Awal mulanya saya kerja di restoran, kerja di mana gitu. Dek setiap hari Rebo nih 750.000 mau nggak? Mau lah. Sehari 7,5 siapa yang mau ngasih? Mau gitu. Bun kasih 200 aja Bun. Iya. Iya. Udah Pak alhamdulillah. Berarti up and down banget ya dulu. Iya Pak. Gini-gini terus. Tapi untungnya lu bukan tipikal yang mudah menyerah juga dan nggak malu untuk ya udah berdamai dengan kondisi. Yes. Lu nggak memaksakan diri, orang udah ngecap lu artis, terus lu kembali ke dunia pekerjaan yang biasa. Nggak masalah sih. Walaupun orang tuh, anjir punya sinetron ini sekarang dia berjualan, sekarang dia begini. Ya ini saya Dede Sunandar, ini saya keadaan saya begini. Siapa yang nggak bersyukur ya udah susah Pak hidup. Ikhlas ya nggak Pak? Mantep. Ada. Kenapa dia tiba-tiba begitu? Kenapa? Ada. Tapi lu sempet naik juga karena lu
ada sinetron Super Dede. Iya, dulu namanya Super Sutet, Pak. Gara-gara nggak masuk manajemen. Maksudnya dulu kan namanya Super Sutet, itu pakai handphone doang Pak kita daminya tuh. Dia masuk Star Medan Nusantara SMN. Kenapa nggak namanya Super Dede aja? Diajuin loh, kebetulan MNCP-nya itu masih satu grup sama SMN. Suka lah, udah dapet 3 tahun atau 4 tahun gitu Pak. Stripping Pak, alhamdulillah. Stripping di situ. Itu setelah yang di channel dan segala macam. Iya, setelah di channel, setelah bukan talent biasa, BTB. Iya, kalau sebelumnya kan lu ekstra lengkap. Betul. Di Super Dede kan lu pemeran utama. Jadi sarung kalau nggak salah. Ya. Pegangan di leher orang. Pegangan di leher. Iya. Jadi sarung. Gimana rasanya, Dek, dari bangga lah, pasti bangga banget Pak. Lu jadi main talent lo. Iya, udah gitu kan lawan mainnya orang-orang jadi semua Pak. Maksudnya kayak ketemu Om. Emang ada yang orang belum jadi maksudnya? Masih segini ya. Iya. Ketemu Om Berry Prima, ketemu Babe Mali segala macam, Adinda Thomas, Aditya Rino zaman dulu kan. Udah gitu sutradaranya Pacuk kan. Iya. Itu dia Pak. Sutradara komedi zaman dulu kan. Harus ada Sule segala macam dia yang megang. Seneng lah Pak, bangga juga. Orang jadi tahu Dede kayak gitu. Sekarang Dede udah berkeluarga. Udah. Anak 3. Ketemu sama istri mana, Dek? Ketemu sama istri dulu tuh sebenarnya anak nongkrong deh, Pak. Anak MTV. Iya, MTV Bujang. Iya. Ketemu di Trans dulu tuh. Bocah magang di Trans TV. Anak SMA magang di Trans, pura-pura motokopi dia nggak bisa nyalain mesinnya. Saya masuk ke situ, bantuin. Padahal sih gak bisa pencet-pencet aja keluar. Mas kebanyakan ini kata gak mau neng. Dia sering nongkrong ketemuan lah Pak. Oke. Ketemuan. Kok lu pede, Dek? Sebenarnya sih nggak pede Pak. Cuman saya ngeberaniin diri aja. Pertama susah banget Pak. Maksudnya? Ini yang ngedapetin dia susah banget. Kesini-kesininya tambah susah. Setelah dapat tambah susah. Iya. Susahnya gimana, Dek, ngedapetin istri lo? Saingannya banyak. Udah gitu kan saya tahu Pak, muka kita gimana sih ibaratnya. Kok nyari yang begitu? Ya gitu. Ya lu nanya ke gua muka kita gimana gitu. Sedapet-dapet dia kan ibaratnya susah kan. Iya. Ya gitu kan omnya angkatan semua. Enggak, Pak. Berapa lama proses lu? Saya nembak dia berapa kali kagak diterima. Enggak, lu takut bohong, takut bercanda, takut lu nyakitin doang gini. Gue udah punya pacar, oh ya udah. Tapi tetap saya tongkrongin rumahnya. Oh, enggak ada putus asanya. Ayo saya teror terus Pak, saya naruh bunga di deket WC-nya lah segala macem. Lah kok bisa? Kan WC-nya pinggir jalan, saya ngelempar gini. Oh. Masuk gang Pak, rumahnya Jelambar situ. Iya. Anak Borobudur, daerah Brong situ. Lah, waktu lu teror dia dengan perasaan lo gitu kan. Dia gimana? Jijik. Enggak lah. Dia tetap kayak ini orang bener apa kagak sih kayak gitu. Bener apa kagak. Udah saya bilang, saya beneran kok suka, saya bilang. Enggak percaya besoknya coba lu kalau emang bener lu datang sini datang kenalin cowoknya pas sudah penting dia kenalin cowoknya Pak. Wah langsung saya nangis. Diem aja udah. Saya diem aja, cowoknya ganteng juga udah. Mungkin cowoknya. Ya nggak ada apa-apa lah lu. Saya kan lebih jelek ibaratnya. Ya makanya gue bilang nggak ada apa-apa lah. Iya. Pas dikenalin. Kalau gue jadi lu mah udah, gue gak kejar lagi. Kenapa lu tetap kekeh dapetin istri lu? Karena kayaknya penasaran aja Pak, gue pengen dapetin dia gitu. Sudah dapet ya begitulah. Tapi memang ada perasaan yang begitu kuat pada saat. Ada, sama dia tuh ada. Kayak ibaratnya gue main kesini boleh, terus jam berapa aja boleh, kayak jam 1, setengah 2, dianya masih di luar. Gue mau ke rumah lu nih. Ya dulu jemput gue nih, gue lagi di sini. Gue jemput Pak. Kota Bambu saya jemput, gimana di Jelambar saya jemput, KFC Cideng saya jemput, walaupun habis kerja gitu di mana gitu. Saya jemput. Nikah lah udah tuh Pak sama dia.
Nah maaf deh, anak lu yang kebetulan mengidap sindrom langka. Iya, William syndrome. Itu anak ke? Nomor 2, Laizan Sapiksundar. Apa sindrom apa deh? Jadi Pak, dulunya tuh mungkin saya sama istri saya perokok aktif zaman dulu Pak. Perokok aktif, istri aku mungkin 1 bulan atau 2 bulan dia nggak ngerasa bahwa dia tuh isi, masih ngerokok. Terus saya berhubungan pun masih ngerokok ibaratnya. Oh, maksudnya begini sambil ngerokok. Ya, tadi lo bilang gitu, tadi dia bilang gitu. Kesini nempel, ngerokok panas. Oh iya. Taruh dulu di asbak, baru begini. Iya. Gak gua kirain lu lagi berhubungan, bini lu di bawah masih rokok. Bukan lo gitu. Tahu-tahu udah selesai nih, habis nih titik-titik. Oh, gitu. Gara-gara itu. Diagnosa dokter katanya gara-gara itu. Diagnosa dokter katanya gara-gara itu, sama juga mungkin titipan katanya, salah satu titipan dari Allah buat Mas Dede dan Mbak Karen biar lebih sayang lagi sama anaknya. Kayak gitu, ujian. Lu tahu anak lu mengidap sindrom itu dari lahir atau setelah 3 bulan Pak? Sebulan nih pas kita ngupiakin ari-arinya nih, mah ini kok makin lama makin ciut ya. Saya nanya ke emak saya nih, apanya? Ari-ari Pak, kan kita bersihin nih, kita kasih bumbu segala. Udah lu jangan banyak ngomong aja kata emak saya, masukin dah ke kendi. Udah masukin ke kendi. Tapi terus? Makin ciut ya mak, dia bilang gitu. Pas ngeliat mukanya memang hitam banget si Lazan tuh awal lahir tuh, gelap banget dah pokoknya. Tapi mukanya emang kayak saya begini ya kan. Mah mukanya mirip Dede nih bilang gitu. Ya dah. Pas 3 bulan, 1 bulan rutin normal, 2 bulan 3 bulan langsung ngomong ini dokter, Mas kayaknya jantungnya ada yang bocor dah. Oh masa sih Pak, saya bilang gitu. Bener, coba deh ke dokter ini rujukan, dokter jantung di Harapan Kita. Udahlah dokter anak spesialis jantung Harapan Kita. Saya nanya tuh dok, kata dokter Edijo, dokter anaknya, katanya anak saya bocor jantung dok. Coba ya nanti di ini dulu kata dia gitu. Makin lama kesini 3 bulan 4 bulan pindahin lagi Pak ke spesialisnya lagi, ada dokter Popi namanya, itu udah profesor dah. Ditanya, Mas punya jantung nggak? Punya dok, saya bilang gitu. Bukan ya maksudnya sakit. Maksudnya ada riwayat sakit jantung nggak gitu? Itu saya bilang dok gitu. Iya Mas gitu, maksud saya tanya. Nggak punya dok, coba tanya ke saudara. Kagak ada, saya bilang gitu. Oh ya udah yang sabar ya. Kok tiba-tiba yang sabar ya nih dokter ngomong kayak gitu. Yang sabar ya Mas. Emang kenapa dok? Ini Mas, anaknya ini Laizan Sapiksundar, punya penyakit lain namanya William syndrome. Coba deh dicek. Saya dicek Pak, cek di Google William syndrome itu apa, penyakit langka. Cuman ada 1000 dari 1 orang yang kena, termasuk anak saya lah ibaratnya di Indonesia. Terus ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, pokoknya Asia Tenggara lah Pak kayak gitu. Akhirnya saya dapat, oh ya udah. Terus cara ngobatinnya gimana dok? Harus dioperasi kata dia gitu. Kapan dok operasinya? Umur 1 tahun atau 2 tahun nanti ke depannya. Tapi ininya apa dok? Apanya Pak maksudnya itu? Ini perkembangan tubuhnya nanti gimana? 1 dia bilang 2 tahun belum bisa jalan. Di situ udah mulai renyet tuh Pak. Waduh, kasihan kan nih. Akhirnya 1 tahun 8 bulan dibuktiin dia dengan jalan Pak. Wah, alhamdulillah, vonis dokter akhirnya hilang dengan kita rajin terapi lah. Terus nggak bisa bicara. Sampai detik ini pun kita terapi memang belum bisa bicara, tapi kita tetap ikhtiar, Pak Wendy, tetap berdoa, ikhtiar berusaha untuk dapetin anak yang memang mau bicara. Jadi memang makannya pun sulit. Bukan bapak nggak punya duit, bukan. Memang makanannya itu cuman kayak McD, KFC, ayam-ayaman Pak. Sayur dia nggak masuk kayak gitu. Susunya susu dari jantung, waktu dulu Pak Wendy sering support Dede juga kayak gitu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Kebayang gak sih? Apa Pak? Iya maksudnya jalan cerita lo akan se-roller coaster ini. Nggak kebayang sih Pak. Dari saya masuk TV, punya istri, punya keluarga, terus punya anak yang dibilang ibaratnya
titipan dari Allah luar biasa, itu nggak kebayang Pak. Sampai detik ini saya punya anak cewek pun nggak kebayang Pak. Karena pikiran kayaknya terakhir lazan deh, terus dapat anak cewek. Yang adiknya itu selalu ngomong, kakaknya yang belum bisa ngomong, yang ini adiknya malah yang selalu support kakak-kakaknya segala macem. Aku selalu bilang ke anak-anak aku bilang ini, Bang, kalau nanti papa nggak ada, papa nitip AA ya. Papa aku ngomong kayak gitu terus. Enggak, ibaratnya kan papa kerja juga maksudnya nggak banyak sekarang. Saya selalu bilang kayak gitu. Abang jangan boros, bilang gitu. Uang jajan tabungin. Ntar papa kalau nggak ada tabungan kan abang punya tabungan. Saya selalu kayak gitu Pak. Ke istri saya walaupun saya lagi berantem atau apapun. Bray, nanti kalau gue suatu saat nggak ada, gue nitip anak gue ya. Ngomong kayak gitu mulu sih atau dia gitu, nggak tahu gue lagi ngomong kayak gini terus karena mungkin kondisi karena kurus kali Pak ya, udah baik pikiran kali ya. Saya juga ibaratnya udah jalan tuh udahlah sama segoan aja, maksudnya saya ada kerjaan jalanin, nggak ada saya ikhtiar, saya nyampe segala macam ikut segala macam nyalek-nyalek saya ikhtiar buat kelangsungan hidup keluarga, cuman kan nggak ada apa-apanya ini. Udah saya selalu bilang kayak nitip ya Bray anak-anak, saya selalu kayak gitu Pak, mau tidur segala macam dalam kondisi apapun. Kenapa Dede selalu ngucapin kalimat nggak tahu Pak, sampai manajer aneh tuh, ente ngomongnya lagi gitu mulu, ente kenapa Pak? Tadi nggak tahu Pak Adit tadi bilang gitu, aneh nggak tahu, aneh selalu bilang ke manajemen, Bu nitip anak saya Bu ya nanti jadi artis, gitu-gitu aja Pak. Aneh nggak tahu Pak lagi kenapa, nggak tahu lagi ada apa gitu, nggak tahu. Sampai sering ke mama aneh, ngapain sih Dek lu ngomong kayak gitu mulu, kayaknya lagi nikmat damah, dia bilang lagi nikmat dengan kayak ngehayal sendiri, saya bilang gitu Pak. Maksudnya ngehayal sendiri tuh kayak ibaratnya kayak lagi di kayak di surga sih, saya nggak tahu ya Pak, cuman kan kalau misalnya kayak sering saya dengar ceramah, indah lah di sana, saya lagi ngayal indah-indah aja Pak. Hidup saya lagi ngayal yang indah-indah. Saya nggak pernah mikir saya nggak ada kerjaan. Hidup saya indah. Ketemu sama Pak Wendy, ayo Pak boleh Pak, ayo Pak ketemu. Iya, saya seneng kayak gitu-gitu. Jadi saya juga ibaratnya saya perjalanan ke sini ngerasa nggak pernah macet nih gini. Indah aja udah Pak, saya nikmatin jalanin semuanya yang berhubungan dengan kondisi sekarang saya jalanin. Dari dulu atau baru-baru sekarang? Baru-baru sekarang Pak. Pas setelah apa ya, setelah kerjaan jarang sih Pak, jadi ngerasa udahlah enjoy life aja, nikmatin aja. Ada kerjaan kita kerjain, nggak ada kita ikhtiar lagi, kita usaha lagi. Walaupun lagi nggak ada tetap usaha. Ada apa yang kosong, ibaratnya ada kesempatan nih, saya masuk peluang itu, saya gali lagi di situ lagi. Atau saya mau jualan lah, jualan ini, yang penting saya nggak ngerugiin banyak orang kayak gitu. Kondisi paling down yang pernah Dede rasain itu pada saat kapan Dek? Kondisi lagi down pada saat kapan? Kondisi lagi down tuh waktu pas apa ya, anak yang ketiga lahir, punya uang punya Pak, cuman anak saya masuk picu nicu itu ada ruangan yang kan emang yang anak ketiga sebenarnya nggak mau kan Pak, nggak mau, ibarat kita nggak mau nerusin kan. Saya takut kejadian kayak nomor 2, takut jantung kan Pak. Akhirnya dia masuk picu nicu dan dokter bilang kayaknya nyamber deh ini ke anak nomor 3, itu lebih sakit lagi Pak. Ruangan ini kayak ICU buat anak kecil Pak, yang dikasih cahaya, iya, inkubator segala macam kayak gitu. Itu tuh lebih sakit banget Pak. Itu lagi terpuruk-puruknya saya, walaupun syutingan banyak, uang ada, rabiak, enggak maksud anak cewek saya masuk sini lagi nih. Pas itu kejadian lagi covid lagi tinggi 2020 kan. Waduh, nggak ketemu Pak saya Pak, seminggu 9 hari nggak ketemu anak saya itu. Saya nguatin istri saya, anak kita mana Pak? Ada, saya bilang. Di mana? Ada, udah tunggu aja nih. Itu lebih kejumpa itu, waduh, bener-bener kita nggak dikasih lihat bentuk anak kita, itu yang diangkat lebih rendah dari semuanya. Setelah sekian banyak kejadian yang dia dialamin, ya ini kan sebenarnya bisa jadi motivasi juga. Dan yang pasti harusnya bisa jadi motivasi buat orang-orang di luar sana. Amin. Ya jangan pernah berhenti bermimpi ya. Ini Dede aja
bukan orang yang bermimpi ya. Bukan. Dede orang yang ikhlas ngejalanin hidup. Terus Tuhan kasih jalan yang bagus gitu buat Dede. Tinggal masalah nantinya ke depannya Dede bisa manfaatin segala macam kesempatan dengan baik atau tidak, itu kan balik lagi ke Dede kan. Karena pilihannya ada di Dede gitu. Dede mau ngomong apa sama diri Dede sendiri? Kalau sama diri Dede sendiri sih, intinya harus kuat sih Pak Dede. Kudu kuat, kudu ikhlas, ngejalanin semua ini yang udah digaris tanganin sama Allah. Lu kudu siap jalaninnya, apapun itu nanti ke depannya, entah hidup atau mati, entah nanti mempunyai anak-anak yang sukses, amin. Lu harus siap sih semuanya gitu. Nyemangatin buat diri sendiri sih. Emang Dede mau anak-anak Dede jadi apa? Ya intinya bisa berguna buat orang banyak. Maksudnya bisa ngangkat derajat orang tuanya lagi lah ibaratnya Pak. Nggak muluk-muluk sih, yang penting nggak usah nyusahin orang lain udah intinya. Kalau Dede udah jadi artis dari bukan siapa-siapa terus jadi artis. Terus ternyata anak Dede nggak jadi artis. Nggak masalah Pak. Nggak apa-apa. Arjuna mau jadi apapun nggak masalah. Yang penting jangan pernah ngerugin orang lain. Lu pengen ngedidik anak lu dengan seperti apa, Dek? Dengan sekolah setinggi-tingginya Pak. Maksudnya nggak kayak bapaknya bahkan paket C. Dia minimal sekolah inilah Pak, luar, maksudnya universitas. Sampai 3 perguruan tinggi. Perguruan tinggi, sampai sukses lah, sampai dia mau jadi apapun. Kalau kitanya kuat, ayo. Dek, kalau boleh tahu ada gak 3 hal yang orang lain belum tahu dan lu nggak pernah sampein ke? Oh, ditahu sih 3 hal apa ya? Yang belum tahu apa ya? Iya, nggak harus apa-apa. Hal-hal yang cerita atau hal. Oh, paling ini doang, kencing di ATM saya mah. Pernah Pak. Udah kebelet Pak. Yang kenapa di ATM-nya? Di dalam ATM-nya? Di dalam ATM-nya berair udah. Dijelambar. Sorry, lu lagi mau ngambil duit? Ngambil duit, kebelet dingin banget AC-nya sumpah Pak. Dingin banget sih kagak kuat. Kan bentar di ATM. Bentar udah gemeteran, udah kencing aja udah bye-bye. Si be. Emang lu gak sempet keluar? Enggak sempet Pak, udah di situ aja udah. Udah. Serius. Berair Pak. Setelah lu ada orang lain? Enggak ada. Emang sepi untungnya. Terus? Pup di mobil. Lagi di tol. Nah, itu gue juga pernah. Berak Pak. Mau. Jauh banget ya kan. Yeah. Bray, ada kantong kresek gak? Ada nih. Lu mau ngapain? Udah diam-diam. Belakang Pak. Kalau dia lebih parah, dia lempar anjrit. Itu di tol. Di tol Pak. Terus lu buang keluar? Buang keluar. Si bego. Posisinya macet atau lancar? Lancar Pak. Hah? Lancar. Buka. Si bego. Kuning. Kan ada mobil belakang gak? Enggak, kan di pinggir kan kita ngambil jalur yang kencang banget Pak. Lempar. Oh, tolnya atas. Tol atas. Kena bawah. Bawah. Orang lagi nongkrong kali di bawah. Itu 2. Terus gitu gue juga sama pernah ngalamin kayak gitu. Kalau gue mah enggak lah. Gue mah enggak gue buang. Terus lu katanya sering tidur di masjid deh? Iya. Pas apa aja Pak? Maksudnya? Pas lagi lu kena AC ya kedinginan nih? Enggak. Oke. Pas lagi apa aja sih? Tidur di masjid. Dia si Ranggi anjir nih. Iya. Sering Pak dulu pulang malam pas ribut. Tidur di masjid Pak. Oh iya. Dari mana-mana tidur di masjid. Masjid mana aja Pak, masjid karaoke saya tidurin. Si Ranggi nih. Lah kan lu ada duit, kenapa lu nggak nyewa hotel buat tidur di hotel? Habis Pak, pakai nyawer. Astagfirullahaladzim. Zaman dulu Pak. Sebelum jadi artis? Udah Pak. Kok bisa? Ini nyawer ATM lupa. Ada yang satu kan jadi 2 MNC tuh. Satu sama bini, satu sama saya. Nah, terus? Yang sama saya di pocelnya dikit banget sama bini saya. Tinggal 15. Nyanyi 10, sisa goceng nyawer.
Pulang mau kemana nih? Gak ada di masjid Tebra tidur. Masjid Kampung Rambutan Pak tidur mau syuting. Astagfirullah. Habisnya awet mabok. Pukul baru tidur udah di masjid. Astaga. Padahal besoknya lu syuting. Besoknya syuting. Berarti dari masjid lu langsung ke lokasi? Langsung ke lokasi mandi. Samponya sampo yang di dalam yang masjid itu pada sisaan orang. Saya pakai aja sunsilk hitam. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Duh ya Allah, seru amat sih deh hidup. Iya makanya seru banget ada. Lu sekarang makin kurus karena sedang sakit katanya. Iya sakit. Sakit apa? Katanya sih paru Pak. Paru kirinya sakit katanya. Dan lu yang lu rasain apa? Dingin. Sesek. Hah? Dingin, kalau dingin tuh. Lah makanya gua tanya nih, lu kena gak? Enggak. Oh, oke. Cuma dari sini. Anjrit. Gimana sih lu? Enggak. Ya, aman sih Pak kayak gitu. Cuman nggak bisa lama. Apanya? Kena AC. Kena AC-nya. Berarti kalau lu di rumah nggak pakai AC? Nggak pakai AC. AC pakai saya. Saking dinginnya Pak di sini. Bukan, maksud gua gini, apa sih Pak? Garuk kan mulu. istri lu kan AC. AC, Iya. lu enggak. Saya enggak. Berarti lu tidur di masjid lagi? Iya. Cuma pakai AC. Cuma pakai AC. Cuma pakai AC di masjid. Di luar Pak, saya di kamar tengah. Oke. Nyalain kipas pun nggak gede-gede. Ngerasain apa, Dek? Sakit? Ngap aja Pak, ngap. Kalau ngobrol banyak tuh ngap. Kayak bopak udah kayaknya dah. Iya, makanya tadi kayak gua makanya kayak ngeliat beberapa kali lu kayak narik ya. Narik napasnya susah iya, gitu. iya, Nah, itu berbahaya gak kata dokter? Suruh kemana gitu Pak? Suruh ke Darmais kemarin tuh aneh. Takutnya kanker paru katanya. Saya udah ngecek di RSUD Bekasi karena saya dapil Bekasi saya kan. Bisa udah tuh Pak. Akhirnya suruh ke Darmais hari Selasa apa Rebo gitu pokoknya. Suruh ngecek itu takutnya katanya kanker paru takutnya, tapi nggak mau ngevonis langsung. Tanya dulu dah dokternya sih asik ngobrolnya. Gimana saya kepikiran baik. Makanya saya sering ngomong kalau saya nggak ada. Saya udah kepikiran ke situ mulu Pak. Itulah masuk ke situ yang tadi tuh neret entah gitu ngedit. Ke situ. Saya kepikiran ke situ Pak. Kalau saya nggak ada nitip anak-anak ya. Karena kan si dokter yang paru sono nggak mau ngevonis, suruh tanya ke Darmais. Darmais kan kanker di situ mah. Kalau sampingnya kan jantung harapan kita. Makanya saya kepikiran kenapa saya hidup saya indah. Udah saya takut. Bukan mau ngeduluin Allah, saya takut gitu doang Pak, gitu. Makanya saya semangat hidup. Itu Pak. Makanya saya happy aja. Oke deh. Semoga sih, gua sih selalu berharap mendoakan yang terbaik. Artinya semoga kalau memang dikasih kesempatan untuk cek dan hasilnya memang tidak seperti yang dibayangkan, dan bikin Dede juga akhirnya jadi tenang dan berpikiran positif. Yes. Sebenarnya justru kan gue juga orangnya overthinking, jadi memang kadang-kadang pikiran kita kan yang membuat kita jadi sakit. Yes Pak, setuju. Nah jadi untuk kasus lu sih ya gue tahu lah, setiap orang kan punya ketakutan tersendiri gitu, tapi ada baiknya karena lu juga belum ada vonis apa-apa ya sih, jangan memvonis diri lu. Iya, tapi adanya udah kayak si dokter yang dari sononya tuh tanya dah dokternya, saya nggak mau diobrolin di sini karena bukan hak saya kata dia gitu kan. Otomatis anjir ngomongnya aja udah ke hak dan kewajiban. Nah, ya kan? Ketika berobat kan betul. Kita butuh second opinion. Iya betul Pak. Ketika lu diagnosa pun kita butuh pendapat dokter yang berbeda untuk meyakinkan apakah betul diagnosanya sama atau tidak gitu. Ya semoga sih nggak kenapa-napa. Amin Pak, amin. Dan lu juga sehat, tetap bisa cari rezeki terbaik dan bisa dapat rezeki yang penuh keberkahan buat keluarga. Amin ya Allah. Keluarga juga sehat-sehat. Amin Pak. Dek, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, sebutkan satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang. Ikhlas Pak. Udah saya jalanin semuanya ikhlas.
nggak ada dari apapun, udah ikhlas lah. Satu hal yang gue pelajari dari Dede tuh orangnya struggle. Dia nggak punya rasa malu selama itu memang tidak merugikan orang lain. Jadi jangan sedih deh. Enggak Pak, kecolok ini. Ya intinya jangan terlalu diambil hati ucapan orang, apapun itu, apalagi yang menyakitkan. Ya karena kadang orang mungkin punya mulut, tapi belum tentu dia punya hati dan pikiran. Pemain pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.